untuk untuk memulai. memulai. Coba Oh, aja dulu, baik. karena kita nggak tahu. Apa yang mau terjadi ke depan? Iya. Ya, halo, selamat sore Tribuners. Kembali kita dalam program live hari ini, yaitu Tribun Female. Nah, Tribuners, hari ini saya tidak sendiri karena di sebelah saya sudah bersama dengan narasumber cantik, muda, dan pastinya berprestasi juga Tribuners. Nah, kita langsung aja nih kenalan dengan narasumber kita, Asley. Halo Slay, Halo dibuka dulu Slay, Injil. supaya Tribuners tahu nih. Oke Slay, boleh diperkenalkan diri dulu karena kan tak kenal maka tak sayang toh. Oke, silakan Slay. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Esli Anabel Ilian Silitonga. Jadi mama saya itu Minahasa, papa saya Batak. Oh, jadi ada campuran Manado. Iya. Bataknya Batak. nih Tribuners. Lahir tahun 9 Juli 99, umur 22 tahun. Masih muda nih guys, Tribuners. Oke, lanjut nih Slay. Kuliah di mana nih Slay? Kuliah di Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Sekarang lagi sibuk susun skripsi. Jadi semester akhir ya? Semester akhir. Kemudian aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Tomohon. Oke. Nah, Slay, sebelum kita Angel mau nanya-nanya lagi nih, Slay. Mau tanya nih, so ada cowok? Sudah. Oke, so ada cowok nih Tribuners. Nah, langsung aja nih kita mau tanya ke Asley, kesibukan akhir-akhir ini apa sih, Slay? Saya pelayanan tiap minggu. Itu kesibukan yang pertama. Yang kedua, susun skripsi. Karena kan ini udah semester akhir, udah semester 9. Dan sibuk juga merintis usaha saya yang baru di bidang kecantikan, Jill. Di bidang kecantikan. Iya. Nah, bidang kecantikan apa nih, Slay? Seperti apa nih usaha yang Asley lagi lakukan ini? Ada treatment eyelash extension, ada treatment lash lift, sama nail gel. Nail. Ada 3 treatment ke Oke. Nah, penasaran nih Tribuner seperti apa sih sampai Asley ini sementara kuliah tapi lagi membuka usaha ya Beb ya. Nah, bagaimana ceritanya sampai Asley memilih untuk membuka usaha di bidang kecantikan seperti usaha sekarang ini? Sebenarnya saya Jill tuh orangnya apa aja mau gitu. Kalau di bidang usaha di bidang kuliner, ayo gas lah. Kalau di bidang kecantikan juga, ayo mau juga. Make up juga saya bisa. Jadi sebenarnya untuk kenapa saya memilih bidang ini eyelash extension, karena waktu itu tahun 2017 2018 perkiraan tahun gitulah. Di Tomon itu belum ada, bahkan jarang sih untuk treatment eyelash extension itu. Dan untuk pasang bulu mata itu harus di Manado. Nah, terus saya tahu di Manado itu ada kursus untuk treatment eyelash extension. Jadi kita boleh berusaha dengan kita kursus di Manado itu. Kemudian tapi terkendala sama modal. Jadi sempat di-skip 2 tahun gitu. Jadi baru mulainya tahun ini, Jill. Tahun ini di semester berapa tuh, Slay? 8. Semester 8 sudah memilih untuk membuka usaha bulu mata ya, Beb? Juga waktu itu sih keluarga kita tuh kayak sebenarnya sederhana aja sih. Dan apa yang jadi keinginan aku tuh kayak belum sempat, orang tua jarang maksudnya mengiyakan kayak pengen beli ini, tapi terkendala karena kan ekonomi juga terbatas. Jadi untuk apa ya, maksudnya kebutuhan itu lebih diprioritaskan. Kayak sepatu itu kayak kalau belum rusak nggak boleh ganti. Iya, benar. Jadi kan kita sebagai anak muda pengen juga ganti style baru, yang keluar baru, modern baru toh. Iya, kita sebagai anak muda juga kan pengen ada keinginan lah. Jadi muncul rasa untuk ada usaha lah, udah penghasilan tambahan gitu. Oke. Nah, apakah menjadi pengusaha di bidang kecantikan yang sekarang ini nih, Beb, itu memang cita-cita sejak kecil atau sudah nanti pas sementara kuliah ini? Kalau sebagai pengusaha iya, tapi kalau untuk di bidang kecantikan kayaknya belum kepikiran. Karena kan waktu kita masih muda itu belum kepikiran untuk skincare, untuk make up. Benar. Nanti dewasa gini baru kita pikir, oh iya ternyata cantik itu sebuah kayak kebutuhan. Ya, jadi kita mau
ingin membuka usaha di bidang kecantikan itu, Jil, kayak sekarang bulu mata. Nah, itu bulu mata juga itu nggak memandang usia, jadi tua muda juga boleh pakai. Juga nail gel sama lash lift gitu. Nah, untuk harga-harga nih, mungkin kan para Tribuners pengen tahu untuk harga yang di paling murah tuh berapa nih, Slay? Sebenarnya saya ini masih promo sih, Masih untuk promo, di apa semua treatment. Untuk Desember udah lain harga sih. Ya. Jadi untuk bulan ini ada promo. Iya, ada sementara promo. ada promo. Oke. Nah, kalau dibuka setiap hari untuk usaha atau ada waktu hari liburnya? Oh ya, Minggu saya nggak pelayanan lagi, nggak buka usahanya, karena kan ke gereja. Kemudian Senin sampai Sabtu itu buka. Nah, tapi seringkali tuh kayak dalam satu hari itu nggak ada customernya. Mungkin juga lain hari ada customer, mungkin 3 begitu. Jadi dalam seminggu itu tetap ada lanjut. Nah, Slay, jadi kan Asley ini memang sementara dalam kuliah ya kan? Iya. Kuliah dan juga membuka usaha sembari kuliah. Nah, memang untuk membuka usaha ini hanya sendiri atau ada teman lain, atau biasa kan kalau masih muda kan ada teman toh yang bantu-bantu atau kerjasama. Nah, Asley bagaimana itu? Saya yang lakukannya sendiri dan sebagai owner karena masih mampu sih bikinnya sendiri. Kayak sehari itu bisa 3-4 treatment masih bisa. 3-4 orang itu masih bisa handle sendiri iya, ya, masih Beb. bisa handle sendiri. Okay. Nah, siapa sih sosok yang mendorong Asley untuk bisa membuka usaha? Bagaimana kita tahu juga kalau sementara Asley kan kuliah, biasa kan orang tua jangan dulu ini, fokus kuliah, pendidikan, ini semua terganggu. Bagaimana itu? Siapa sosoknya yang mendorong? Sebenarnya dari diri sendiri dan orang tua juga mensupport semua yang saya usaha. Pernah waktu itu waktu SMA, kelas 2 SMA itu saya udah jualan roti bakar. Jadi jualnya di kelas-kelas. Di kelas. Iya, jadi di kelas-kelas. Nggak malu ya? Nggak peduli, yang penting punya uang. Bener-bener. Jadi memang udah ada rasa pengen memiliki uang itu sudah juga, dari SMA. Karena juga memang keinginan diri sendiri. Iya, benar. Kemudian waktu SMA itu udah pegang 400.000 itu udah lumayan kan? Iya, benar. Masih anak SMA udah pegang uang ratusan ribu. Apa yang kita inginkan juga bisa lah pakai uang itu. Kemudian lulus SMA, nganggur tuh Jil 3 bulan. Kemudian aku kerja juga selama 3 bulan itu sebelum saya masuk kuliah. Jadi apa aja sih, Jil, aku mau kerjain gitu. Pernah juga udah dilamar nih di BNI. Di BNI. Iya, padahal di itu bank ya, bank. Iya, lulusan SMA, belum ada ijazah. Dan dilamar di BNI itu. Tapi karena udah duluan keterima nih di Universitas Samratulangi, jadi aku ambil kuliah gitu. Jadi memang memilih untuk kuliah dulu ya, untuk kuliah dulu. Ditahan. Karena keinginan juga orang tua, karena kan kalau kuliah juga bisa sampingan, bisa cari kerja gitu. Nah, Slay, bagaimana suka dukanya nih menjadi seorang perempuan muda yang membuka usaha kecantikan? Apa sih suka dukanya? Kalau saya itu lebih karena kan usaha ini emang keinginan diri sendiri dan juga kayak jalanin aja, nggak usah pikir bebannya. Iya, benar-benar. Tapi kalau sukanya sih lebih ke kalau orang customer review bagus, itu jadi kepuasan diri sendiri. Kalau dukanya pernah, ini ceritanya, saya home service kan di Bitung. Kemudian ada yang ngebatalin, jadi kayak, jadi boleh pelanggan customer boleh panggil gitu ya, boleh panggil, tapi minimal 3 orang lah. 3 orang. Terus saya kan nggak ambil uang transport, uang home service-nya karena orangnya juga nggak enakan. Kemudian waktu itu dia ngebatalin, itu sih dukanya. Kayak datang ke Bitung itu gratis, tapi orangnya ngebatalin. Lebih ke gitu. Iya. Jadi itu yang jadi tantangan juga ya, selain kalau home service seperti itu ya, untuk dukanya ada cancel yang mendadak begitu ya, selain. Tapi itu juga salah sendiri sih. Mestinya aturannya kalau di kayak bidang kecantikan, apalagi home service, harus ada ongkos home service-nya itu. Karena gak enakan aja sih itu, Jill. Oke, nah Slay, di kota mana saja nih usaha yang dibuka, dan
apa sih nama usahanya nih, Usahanya. Slay? Mungkin para Tribuners kan penasaran. Nah, apa tuh, Slay? Saya bukanya di Tomohon, Hmm. tapi itu nggak menutup kemungkinan buat customer datang ke usaha saya. Soalnya pernah ada yang dari Tondano. Tondano juga, ya. Iya, kalaupun di luar Tomohon bisa home service. Hmm. Nah, untuk namanya itu Studio. Itu yang ada di akun sosial Iya, Instagram. Instagram. Oh, Nah, oke. kenapa saya memilih nama itu? Sebenarnya sempat bergumul nih Jil Iya, untuk memilih nama eyelash usaha ini. Terus saya bersama adik saya memikirkan nama apa nih. Kayak kita sebenarnya mau bikin nama nail studio, tapi kan itu terlalu cuma nail dong, Iya. nggak ada bulu matanya, nggak ada lasesnya. Iya. Kemudian nailless gimana? Tapi itu nggak ada kayak ciri khasnya di studio itu. Terus saya pikir gimana ya, kalau pakai nama nama aku gitu. Iya. Nama Pikir-pikir Aslay. ya jadi Annabelle Nail Studio, tapi singkatnya jadi Nailless Studio. Nailless Studio. Iya. Oke. Nah, apakah ada rencana nih untuk membuka usaha di daerah lain selain di Tomohon, di Manado begitu, Slay? Ada nggak? Iya. Pastinya ada, tapi belum sekarang deh. Kayaknya mungkin setahun atau 2 tahun ke depan mau buka usaha di luar. Untuk sekarang lebih fokus ke mengembangkan usaha yang lagi di Tomohon. Iya, oke. Menarik ya Tribuners, karena memang Aslay ini dalam sementara kuliah tapi ada mengembangkan usaha kecantikan, apalagi masih muda kan, banyak juga perempuan-perempuan ya Slay yang lagi dikit lagi somo Natal. Nah, banyak juga yang mau pasang extension. Nah, ini owner langsung juga dari membuka peluang sih gitu iya. untuk supaya nanti Desember teman-teman Tribuners bisa pasang treatment. Untuk Tribuners yang bisa langsung mau tanya-tanya mungkin bisa langsung di akun sosial medianya Aslay yang apa tadi, Slay? Nailless.studio. Iya, di Instagram. Nah, Slay lanjut nih. Selain usaha bulu mata nih, apa rencana ke depan? Apakah ada mau buka usaha lain selain bulu mata, atau seperti apa nih, Slay? Rencana ke depannya? Sebenarnya pengen sih, cuma karena lagi fokus aja di kuliah, lagi fokus susun skripsi. Nah, untuk sekarang pasti fokusnya dulu di Nail Studio. Tapi untuk menambah treatment pasti ada. Misalnya di rambut atau nambah treatment di hair, eyebrow. Itu sih rencana saya, mungkin menambah treatment aja yang di saya yang udah saya bangun ini, bukan menambah usaha lain gitu. Nah, memang jadi kalau untuk menambah treatment itu seperti itu, apakah ada teman lagi yang akan Aslay rekrut untuk membantu, atau memang lagi mau hanya sendiri aja fokus? Pasti adalah teman yang mau bantu, apalagi udah jadi 4 treatment kan, itu mungkin lebih. Jadi pengen ada sih yang bantu. Dan kalau emang kayak saya bilang tadi, kalau misalnya nggak tiap hari pasti bisa saya handle sendiri. Tapi kalau udah tiap hari itu harus buat appointment, pasti benar-benar itu harus butuh bantuan orang lain. Nah, kalau misalnya begini, Aslay kan sementara kuliah nih kan, biasa ini masih online, offline? Untuk sekarang udah nggak ada mata kuliah sih, jadi jadi udah nggak menyusun aja ya, nggak udah Zoom meeting. Iya, Zoom meeting. Jadi memang tidak terganggu juga ya untuk mata kuliah. Jadi kalau ada orang appointment sih, misalnya jam segini, gitu. Kurang main di jam aja sih. Di waktu ya, Slay. Nah, bagaimana nih mengatur waktu nih? Kan tadi kan kita udah ngobrol untuk Aslay, apalagi yang sementara susun skripsi ya kan. Nah, bagaimana cara Aslay mengatur waktu antara urusan skripsi dengan usaha? Jadi seperti yang saya bilang tadi, pasti kan ada waktu lah yang kita bisa handle waktu kita. Mungkin besok mau keluar nih, jadi sebelum saya keluar itu udah dibikin appointment sama teman itu. Jadi contohnya ada customer datang, terus bilang saya keluar jam 12, jadi datangnya jam 9, atau mungkin sesudah saya keluar dari luar, jadi mereka datang. Nah, kalau untuk yang customer sendiri nih, Slay,
yang sudah datang ini biasanya anak muda, lebih ke anak muda atau ada orang tua juga? Kebanyakan anak muda. Anak muda Tapi ya. tetap ada aja sih orang tua. Hmm. Kayak udah oma-oma juga ada. Wah, ada juga ya. Iya, ada. Wah, jadi oma-oma juga nggak mau kalah ya, Slay ya. Karena usaha ini juga kan nggak memandang usia. Iya, yang mau cantik juga yang udah tua juga mau cantik gitu. Iya, benar. Nah, Slay, kalau misalnya untuk Ashley nih, tadi kan sudah dijelaskan mengatur waktu antara kuliah dengan juga usaha. Nah, bagaimana Ashley menjaga kesehatan? Kita tahu kan kalau pandemi ini COVID-19 ya kan, Iya. dan ditambah lagi urusan kuliah. Biasa kan kalau untuk skripsi juga biasa datang ke kampus kan, ketemu atau udah sometimes masih datang ke kampus atau enggak WA sih sama dosen. Nah, tapi ada juga kayak pelayanan ya di gereja, ketemu sama orang-orang juga, dan juga ketemu sama customer untuk usaha kecantikannya Ashley. Nah, bagaimana Ashley menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19, apalagi kan kita Ashley sibuk ya dengan aktivitasnya. Bagaimana tuh, Ashley? Sejujurnya nih Jil, aku tuh nggak bisa olahraga ya. Jadi untuk menjaga kesehatan pastinya untuk yang pertama itu pola tidur itu harus dijaga. Tidur yang cukup, nggak begadang. Dan yang kedua itu pola makan. Jadi nggak selalu makan gorengan, juga diselingi sama makan sayur. Jadi menjaga pola makan yang sehat-sehat ya. Iya. Kalau olahraga sih apa ya? Pasti lebih ke renang. Hobi sih, hobi renang. Soalnya kalau saya olahraga tuh punya alergi. Dan di saat badan basah terus kena angin jadi merah-merah di tangan. Iya, jadi olahraga bukan jalan untuk sehat kalau menurut saya. Waduh. Atur sih di pola makan sama pola tidur makan aja. Iya, tapi bukan diet ya, Slay? Iya, bukan diet. Nggak pernah diet. Memang juga badannya nggak perlu lagi mau diet ya kan. Nah, untuk kalau biasanya nih, Slay, penat kan biasanya kuliah dan skripsi juga kan pasti ada stres-stresnya tuh untuk susun skripsi, dan ditambah lagi kalau ada customer yang datang. Nah, cara merelaksasi pikiran biasanya suka liburan kemana nih? Liburan, karena berhubungan saya orang Tomohon, jadi di Tomohon itu terserah sih mau kemana. Misalnya kuliner atau nongkrong sama teman-teman di kafe sih, atau ke tempat wisata yang ada di Tomohon. Soalnya banyak sih tempat wisata yang ada di Tomohon. Nah, biasanya kalau liburan ke tempat wisata yang di mana tuh yang jadi favorit Ashley? Yang di Tomohon. Tempat wisata ada Danau Linau. Iya. Sama ada Lokon juga bagus. Karena naik gunung juga. Aku suka naik gunung. Iya. Nggak pernah naik gunung. Soalnya kalau ke Lokon itu jalannya udah sampai di tempat wisata itu, nggak perlu mendaki gitu. Iya benar. Jadi emang nggak terlalu tinggi ya saya untuk karena juga kan kawannya Lokon di bawah, nggak di atas. Iya. Untuk perjalanan ke sana juga nggak lama ya, Slay? Soalnya saya orang Kakasekasen. Jadi Kakasekasen itu berada di bawah Gunung Lokon dan di bawah Gunung Mahau. Jadi cukup strategis kalau jadi emang diapit dengan pegunungan ya. Slay memang ini jadi Tribunas nih, buat Tribunas yang di luar sana mungkin Tomohon itu Tribunas ada tepatnya di Kabupaten Minahasa yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kurang lebih sekitar berapa kilometer dari Manado untuk ke Tomohon, kota Tomohon. Nah, Slay, untuk pendapat Ashley nih mengenai wisata yang ada di Tomohon itu seperti apa nih, Slay? Wisata yang ada di Tomohon, jadi nggak bingung sih kalau main ke Tomohon karena banyak tempat wisata, banyak option. Contohnya saya bilang tadi ada di Danau Linau, ada di pegunungan tapi bukan Gunung Mahu sama Gunung Lokon. Gunung Mahu juga ada,
di Gunung Lokon juga ada, mau cari kafe ada, mau cari tempat ngopi ada, kuliner juga enak-enak. Di Tomohon. Di Wollowan juga banyak tempat wisatanya. Jadi nggak pusing sih kalau mau ke Tomohon itu mau kemana. Jadi memang Tribuners Asli ini sudah tahu semua ya tempat wisata yang ada di Tomohon nih. Kalau Tribuners mungkin yang mau tanya-tanya langsung sama Asli, so tahu ini dia udah tahu di mana tempat wisata yang bagus yang ada di Tomohon. Misalnya kan di Tomohon dia. Iya benar, ya benar. Nah Asli, kalau tadi kan Tomohon nih, biasa kalau ke Manado nih, kemana nih tempat yang biasa mau berlibur? Kalau ke Manado, ya. pasti ujung-ujungnya ke Mantos, Njil. Mall ya, mall. Atau ke kawasan Megamas. Belanja. Iya. Oke. Nah, karena kan di Tomohon nggak ada mall. Iya, jadi benar. Pastinya orang-orang gunung suka datang ke Manado ya. Ke Mantos lah, kemana lagi? Iya benar. Nah Slay, untuk karena memang juga kita udah sekitar berapa menit juga kita ngobrol nih Slay. Nah untuk sebagai closing statement nih Slay, untuk para Tribuners mungkin yang mau usaha berbisnis, yang masih muda, yang mau kayak Asley, mungkin Asley bisa kasih petua atau sedikit inspirasi untuk para Tribuners. Silakan Slay. Saya nggak panjang sih, cuma kalau mau bilang kalau teman-teman Tribuners nih mau usaha, gak usah takut untuk mencoba memulai, karena kita nggak tahu maksud Tuhan yang kita pengennya kemana tuh. Kita nggak perlu takut sih, takut gagal, takut nggak sukses, ya, benar. takut modalnya nggak kepulang, apalagi usaha yang memerlukan modal banyak. Jalani aja, yakin aja pasti bisa kok. Oke, mantap. Nih Slay, satu pertanyaan lagi nih Slay. Tipe cowok untuk Tribuners nih, mungkin Tribuners yang masih mau mendaftar, mungkin mau cari tahu Asley seperti apa dan bagaimana tipe cowoknya. Slay mungkin bisa kasih ke Tribuners untuk tipe cowok Asley yang pantas untuk menjadi pendamping hidup nih. Yang pertama pastinya harus agamanya harus sama ya. Terus seiman ya. Kedua taat sama orang tua. Soalnya kalau sama orang tua aja nggak hormati, apalagi sama pacarnya sendiri. Iya benar tuh Tribuners buat cowok-cowok. Terus yang ketiga harus bersih. Ya jadi memang untuk tipe salah satunya Asli ini adalah cowok bersih, wangi ya Asli, wangi. Bersih. Tapi kalau wangi nggak mandi kan sama aja. Oh iya. betul. Jadi harus bersih. Nah untuk mungkin daerahnya di Tomohon atau di Manado atau di mana-mana? Ya di sini aja sih, di sini aja di Manado kayak terserah. Tapi yang penting jangan LDR. Nggak tahan ya kalau LDR ya, tidak bisa kalau LDR. Nggak mau ribet aja sih. Ya, benar. Nah Slay, karena memang sudah di penghujung waktu nih Slay, mungkin Asley bisa kasih ini juga buat para Tribuners yang mau kenal lebih dekat lagi nih Asley atau mau tanya-tanya bisa langsung ke sosial media Asley nih, apa nih Asley? Kalau teman-teman mau treatment di usaha saya bisa ke @anailess.studio. Kalau Instagram ya, Instagram bisa cari @asleyae_. Oke, baik. Makasih nih Asley untuk hari ini udah mau datang di studio Tribun Manado. Senang banget bisa ngomong sama Asley. Ya, jadi Tribuners Asley datang dari Tomohon ya Asley ya, dari Tomohon ke Manado. Gak jauh kok. Nggak jauh ya. Kira-kira berapa waktu tuh kalau ke Manado? 45 menit sih. 45 menit. Tergantung mau kemana. Iya benar. Oke, Slay, makasih ya untuk hari ini Slay. Senang banget. Iya. Jadi itulah Tribuners bincang-bincang saya dengan Asley. Nantikan juga di program live Tribun Female hanya di Tribun Manado. Dadah Tribuners. Makasih Tribuners.